Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang alokasi biaya Departemen Pendukung serta perencanaan dan pengendalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Jonathan Setiawan dengan NPM belakangnya 2673. Saya Imam Masud dengan NPM akhir 27. Saya Karisma Nur Fadila dengan NPM akhir 2083. Masuk ke bagian pertama, yaitu gambaran umum alokasi biaya. Nah, jadi alokasi biaya itu adalah proses membebankan biaya tidak langsung atau overhead dari Departemen Penunjang ke Departemen Produksi dan akhirnya ke produk, di mana hal ini krusial untuk menentukan harga pokok produksi atau HPP yang akurat, membantu pengambilan keputusan manajerial, serta memotivasi manajer departemen melalui akuntabilitas biaya. Nah, dalam sebuah perusahaan biasanya terbagi menjadi dua departemen. Yang pertama adalah Departemen Produksi, yang bertanggung jawab pada pembuatan produk atau jasa yang akan dijual kepada pelanggan. Dalam skenario pembuka mengenai kantor akuntan publik, contoh Departemen Produksi adalah audit, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Pada latar produksi, Departemen Produksi adalah departemen yang secara langsung mengerjakan produk yang diproduksi, contohnya Departemen Pengasahan dan Perakitan. Departemen yang kedua adalah Departemen Pendukung, yang menyediakan layanan pendukung yang diperlukan oleh Departemen Produksi. Departemen ini berhubungan dengan suatu jasa atau produk organisasi tersebut secara tidak langsung, misalnya pemeliharaan, permesinan, rumah tangga, personalia, dan penyimpanan. Selanjutnya ada pengalokasian biaya dari Departemen Produk. Setelah perusahaan dibagi dalam departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke tiap departemen, biaya Departemen Pendukung dibebankan ke Departemen Produksi dan tarif overhead dibuat untuk menentukan biaya produk. Proses pengalokasian dilakukan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah akumulasi biaya, di mana biaya overhead itu dikumpulkan per departemen. Yang kedua adalah alokasi pendukung ke produksi. Biaya Departemen Jasa dialokasikan ke Departemen Produksi menggunakan metode langsung, bertahap, atau timbal balik. Kemudian alokasi produk ke produksi ke produk. Biaya Departemen Produksi termasuk hasil alokasi Departemen Jasa dibebankan ke produk menggunakan tarif overhead. Kemudian jenis-jenis dasar alokasi. Faktor penyebab atau causal faktor adalah variabel atau aktivitas dalam Departemen Produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Dalam memilih dasar pengalokasian biaya Departemen Pendukung, berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor penyebab yang sesuai, yaitu penggerak biaya. Untuk beberapa contoh penggerak biaya pada Departemen Pendukung bisa dilihat di gambar ini, di mana ini terdapat beberapa hal, yaitu dalam bidang akuntansi mungkin ada jumlah transaksi, kemudian di kafetaria jumlah karyawan, pemrosesan data. Di pemrosesan data ada jumlah beras yang dimasukkan dan jumlah pelayanan dan lain-lain. Kemudian tujuan dari alokasi biaya itu sendiri, yang pertama adalah memperoleh harga yang disepakati bersama. Perusahaan-perusahaan dengan banyak produk harus yakin bahwa semua produk menguntungkan dan laba perusahaan secara keseluruhan tidak menyamarkan nilai kinerja buruk dari beberapa produk tertentu. Yang kedua adalah menghitung profitabilitas lini produk. Dengan menilai profitabilitas berbagai jasa, manajer dapat mengevaluasi bauran jasa yang ditawarkan perusahaan. Berdasarkan evaluasi tersebut, manajer dapat memutuskan untuk menghilangkan beberapa jasa, memindahkan sumber daya dari satu jasa ke jasa lainnya, menetapkan ulang jasa tertentu, atau menetapkan pengendalian biaya yang lebih ketat di beberapa area. Yang ketiga adalah memperkirakan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Kemudian yang keempat adalah menilai persediaan, di mana bagi organisasi manufaktur, penilaian persediaan dapat menjadi hal penting. Laporan keuangan mensyaratkan biaya produksi langsung dan semua biaya tidak langsung harus dibebankan pada produk yang diproduksi. Persediaan dan jasa pokok penjualan harus memasukkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan semua overhead manufaktur. Kemudian yang kelima, yaitu memotivasi para manajer. Jika biaya Departemen Pendukung tidak dialokasikan ke Departemen Produksi, para manajer dapat melakukan jasa ini seakan-akan jasa tersebut gratis. Pada kenyataannya, biaya marginal semua jasa tentu lebih besar dari nol.
dengan mengalokasikan biaya dan meminta para manajer departemen produksi untuk bertanggung jawab atas kinerja ekonomi unit mereka, suatu organisasi dapat memastikan para manajer akan menggunakan suatu jasa hingga manfaat marginal suatu jasa sama dengan biaya marginalnya. Jadi mengalokasikan biaya jasa dapat membantu tiap departemen produksi memilih tingkat konsumsi yang benar. Kemudian mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain, di mana ini terbagi menjadi beberapa metode pembebanan. Yang pertama adalah tarif pembebanan tunggal. Sebagai contoh di sini Hamilton dan Berry adalah kantor akuntan publik yang mengembangkan departemen fotokopi internal untuk melayani 3 departemen produksi, yaitu audit, pajak, dan MAS. Biaya departemen fotokopi meliputi biaya tetap sebesar $26.190 per tahun dan biaya variabel sebesar $0,023 per halaman yang dikopi. Berikut perkiraan penggunaan dalam jumlah halaman oleh ketiga departemen produksi tersebut adalah Departemen Audit sebesar 94.500 halaman, kemudian Departemen Pajak sebesar 67.500 halaman, dan Departemen MAS sebesar 108.000 halaman, di mana totalnya adalah 270.000 halaman. Jika tarif pembebanan tunggal digunakan, biaya tetap sebesar 26.190 akan dikombinasikan dengan perkiraan biaya variabel sebesar $6.210 yang dihasilkan dari 270.000 halaman dikalikan $0,023. Biaya total sebesar 32.400 dibagi dengan perkiraan 270.000 halaman yang akan difotokopi untuk mendapatkan tarif sebesar 0,12 per halaman. Asumsikan penggunaan aktual Departemen Audit sebesar 92.000 halaman, Departemen Pajak sebesar 65 halaman, dan Departemen MAS sebesar 115.000 halaman. Jadi perhitungan pembebanannya sebagai berikut. Di Departemen Audit sebesar 92.000 halaman dikalikan beban per halaman sebesar $0,12 menghasilkan $11.040. Kemudian di Departemen Pajak sebesar $65.000 dikalikan 65.000 halaman dikalikan $0,12 menghasilkan $7.800. Kemudian di Departemen MAS sebesar 115.000 halaman dikalikan $0,12 menghasilkan $13.800, di mana total pembebanannya sebesar $32.640. Kemudian yang kedua adalah tarif pembebanan ganda, di mana metode ini memisahkan biaya departemen pendukung menjadi komponen tetap dan variabel, lalu menerapkan tarif terpisah untuk masing-masing komponen. Kita menggunakan contoh yang tadi, di mana penggunaan jumlah halaman tertinggi dari Departemen Audit sebesar 7.875 halaman, kemudian di Departemen Pajak sebesar 22.500 halaman, dan Departemen MAS sebesar 9.000 halaman, di mana totalnya adalah 39.375. Nah, untuk proporsinya sendiri di Departemen Audit sebesar 0,20 atau 20% dari 39.375. Kemudian 20% ini dikalikan total biaya tetap sebesar 26.190 yang menghasilkan biaya sebesar $5.328.000. Kemudian di Departemen Pajak sebesar 57% atau 0,57 dari 39.375. Kemudian 0,57 dikalikan 26.190 menghasilkan sebesar $14.928. Dan untuk Departemen MAS sebesar 23% dikalikan 26.190 menghasilkan $6.024. Dan total jumlah yang dialokasikan tiap departemen sebesar $26.190. Dan untuk alokasi biaya tetap dari. Kemudian anggaplah penggunaan aktual Departemen Audit sebesar 92.000 halaman, Pajak 65.000 halaman, dan MAS 115 halaman. Total beban Departemen Fotokopi akan seperti ini. Jumlah halaman yang pertama adalah Departemen Audit 92.000 halaman dikalikan $0,023 menghasilkan $2.116. Kemudian dikalikan alokasi biaya tetap sebesar $5.238
sehingga total pembebanannya sebesar $7.354. Kemudian untuk Departemen Pajak sebesar 65.000 halaman dikalikan $0,023 menghasilkan 1.495. Kemudian 1.495 ditambahkan alokasi biaya tetap sebesar 14.928 menghasilkan total pembebanan sebesar 16.423. Kemudian Departemen MAS menggunakan 115.000 halaman dikalikan 0,023 menghasilkan $2.645. Kemudian ditambahkan alokasi biaya tetap sebesar $6.024 menghasilkan total pembebanan sebesar $8.669. Kemudian penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Penggunaan yang dianggarkan adalah alokasi yang didasarkan pada perkiraan penggunaan. Ini memberikan kepastian bagi manajer Departemen Produksi mengenai alokasi biaya dan memotivasi efisiensi karena varians biaya tidak langsung dibebankan ke Departemen Pengguna. Sedangkan penggunaan aktual adalah alokasi didasarkan pada konsumsi nyata, di mana ini lebih akurat mencerminkan biaya yang sebenarnya terjadi. Namun manajer Departemen Produksi tidak memiliki kepastian mengenai jumlah biaya yang akan dialokasi. Untuk contohnya menggunakan contoh yang tadi, di mana sekarang biaya tetap tahunan yang dianggarkan adalah sebesar $26.190 dan biaya variabel halaman yang dianggarkan adalah $0,023. Ketika Departemen Produksi, Audit Pajak dan MAS memperkirakan penggunaan sebanyak 94.500 halaman, kemudian 67.500 halaman dan 108.000 halaman. Kemudian untuk penghitungan penggunaannya dianggarkan, Departemen Audit menggunakan 94.500 halaman, kemudian dikalikan tarif total sebesar $0,12 menghasilkan biaya yang dialokasikan sebesar $11.340. Menggunakan 67.500 halaman dikalikan tarif total sebesar 0,12 menghasilkan biaya yang dialokasikan sebesar $8.100. Kemudian Departemen MAS menggunakan 108.000 halaman dikalikan tarif total sebesar 0,12 menghasilkan $12.960 dan total biaya yang dialokasikan sebesar $32.400. Kemudian untuk perhitungan penggunaan data aktual, Departemen Audit menggunakan halaman sebanyak 92.000 halaman dikalikan tarif total sebesar 0,12 dan menghasilkan biaya sebesar $11.040. Kemudian Departemen Pajak menggunakan 65.000 halaman dikalikan tarif total sebesar 0,12 dan menghasilkan biaya sebesar $7.800. Kemudian Departemen MAS menggunakan halaman sebesar 115.000 halaman dikalikan tarif total sebesar 0,12 menghasilkan biaya sebesar $13.800 dan total biaya yang dialokasikan sebesar $32.640. Selanjutnya adalah memilih metode alokasi Departemen Pendukung. Metode yang tepat dipilih berdasarkan kerumitan interaksi jasa. Metode utamanya meliputi metode langsung, berurutan, dan timbal balik. Yang pertama adalah metode alokasi langsung, di mana ini adalah metode paling sederhana yang mengalokasikan biaya Departemen Pendukung langsung ke Departemen Produksi, mengabaikan jasa yang diberikan oleh satu Departemen Pendukung ke Departemen Pendukung lainnya. Sebagai contoh di sini, Departemen Sumber Tenaga memiliki biaya sebesar $250.000, Departemen Pemeliharaan memiliki biaya sebesar $160.000, dan Departemen Pengasahan memiliki biaya langsung sebesar $100.000 dan Departemen Perakitan sebesar $60.000. Untuk jam penggunaan listrik dari Departemen Pemeliharaan menggunakan listrik sebesar $200.000, kemudian pengasahan $600.000 dan perakitan sebesar $200.000. Kemudian untuk jam pemeliharaan sumber tenaga memiliki 1.000, Departemen Pengasahan 4.500 dan Departemen Perakitan 4.500. Untuk menghitung metode alokasi langsungnya, kita akan menghitung dulu rasio alokasi, di mana Departemen Pengasahan memiliki memiliki rasio sebesar 0,75 atau 75% yang diperoleh dari 600.000 dibagi 800.000 yang akan menghasilkan 0,75. Kemudian Departemen Perakitan
200.000 dibagi 800.000 akan menghasilkan 0,25 atau 25%. Kemudian untuk alokasi dari Departemen Pemeliharaan, Departemen Pengasahan memiliki rasio sebesar 0,50 yang diperoleh dari 4.500 dibagi 4.500 ditambah 4.500, hasilnya 50%. Begitu juga dengan Departemen Perakitan yang memiliki rasio sebesar 0,50. Kemudian untuk penghitungan alokasinya, Departemen Pengasahan mendapatkan alokasi sebesar 75% dari Departemen Sumber Tenaga, yaitu 187.000 yang diperoleh dari 75% dari 250.000. Kemudian Departemen Perakitan mendapatkan biaya sebesar 62.500 yang merupakan 25% dari 250.000. Kemudian Departemen Pengasahan mendapatkan juga 80.000 dari Departemen Pemeliharaan, yaitu 50% dari Departemen Pemeliharaan, dan Departemen Perakitan juga mendapatkan 50% dari Departemen Pemeliharaan sebesar 80.000. Kemudian ada metode alokasi berurutan, yaitu metode yang mengalokasikan biaya Departemen Pendukung secara bertahap atau berurutan ke Departemen Produksi dan sebagian ke Departemen Pendukung lain. Interaksinya diakui satu arah. Menggunakan contoh yang tadi, di mana biaya Departemen Sumber Tenaga sebesar 50.000 dialokasikan ke Departemen Pemeliharaan. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa Departemen Pemeliharaan menggunakan 20% output dari Departemen Sumber Tenaga. Akibatnya biaya pengoperasian Departemen Pemeliharaan meningkat dari 160.000 menjadi 210.000. Untuk penghitungannya, yang pertama menghitung dulu rasio alokasi. Departemen Pemeliharaan memiliki rasio sebesar 0,20. Departemen Pengasahan memiliki rasio sebesar 0,60 dan Departemen Perakitan memiliki rasio. Kemudian rasio alokasi dari Departemen Pemeliharaan, di mana Departemen Pengasahan dan Perakitan masing-masing mendapatkan 50% dari Departemen Pemeliharaan. Kemudian untuk penghitungan alokasi biaya, Departemen Pemeliharaan mendapatkan 20% dari Departemen Sumber Tenaga, yaitu sebesar 50.000. Kemudian Departemen Pengasahan mendapatkan 60% dari Sumber Tenaga sebesar 150.000 dan Departemen Perakitan mendapatkan 20% dari Sumber Tenaga, yaitu 205 dari Departemen Sumber Tenaga sebesar 250.000, yaitu 50.000. Kemudian Departemen Pengasahan dan Perakitan mendapatkan masing-masing 105.000 dari Departemen Pemeliharaan, yaitu 50% dari 210.000. Metode alokasi yang selanjutnya adalah metode alokasi timbal balik. Metode yang paling akurat karena mengakui seluruh interaksi jasa yang terjadi antar Departemen Pendukung maupun ke Departemen Produksi. Dalam metode timbal balik, pemakaian suatu Departemen Pendukung oleh Departemen menentukan biaya total tiap Departemen Pendukung, yang biaya totalnya mencerminkan interaksi antar Departemen Pendukung. Biaya total Departemen Pendukung. Total biaya yang dialokasikan mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung yang diserap oleh Departemen Pendukung. Tujuan akhirnya adalah membebankan seluruh biaya ini ke Departemen Produksi guna perhitungan harga pokok yang tepat, di mana rumusnya adalah biaya total sama dengan biaya langsung ditambah biaya yang dialokasi. Kemudian untuk contohnya, Departemen Pemeliharaan menerima 20% dari output Departemen Sumber Tenaga. Departemen Sumber Tenaga menerima 10% dari output Departemen Pemeliharaan, di mana persamaan P itu adalah biaya total Departemen Sumber Tenaga dan persamaan M adalah biaya total Departemen Pemeliharaan. Untuk persamaan P yaitu biaya langsung ditambah bagian biaya pemeliharaan, kemudian yaitu sebesar 250.000 ditambah 0,1 M, di mana M ini adalah persamaan biaya Departemen Sumber Tenaga. Kemudian untuk persamaan M yaitu biaya langsung ditambah bagian biaya listrik sebesar 160.000 ditambah 0,2 P. P itu adalah persamaan biaya Departemen Pemeliharaan. Kemudian untuk datanya masih menggunakan yang tadi, di mana sumber tenaga sebesar $250.000, pemeliharaan $160.000, dan seterusnya. Kemudian proporsi dari output yang digunakan oleh tiap departemen, di mana Departemen Pemeliharaan mendapatkan 20% dari sumber tenaga, Departemen Pengasahan mendapatkan 60% dari sumber tenaga, dan Departemen Perakitan mendapatkan 20% dari sumber tenaga. Departemen Sumber Tenaga mendapatkan 10% dari pemeliharaan, dan Departemen Pengasahan mendapatkan 45% dari pemeliharaan, dan Departemen Perakitan mendapatkan 45% dari pemeliharaan. Untuk perhitungan persamaannya sebagai berikut.
Persamaan M yaitu sebesar 160.000 ditambah 0,2 dikali 250.000 ditambah 0,1, yaitu 160.000 ditambah 50.000 yang diperoleh dari 0,2 dikalikan 250.000, kemudian ditambahkan 0,02 M yaitu diperoleh dari 0,2 dikalikan 0,1 M, kemudian dipindahkan ruas jadi 160.000 ditambah 50.000 sebesar 210.000, 0,98 M yang diperoleh dari 100 dikurangi 0,02, 0,98 M sama dengan $210. $210 dibagi 0,98 menghasilkan 214.286 dolar. Persamaan M ini kemudian disubstitusikan untuk persamaan P yang menghasilkan 250.000 ditambah 0,1 dikali 286 dolar yang menghasilkan 271.429 dolar. Untuk total biayanya ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel alokasi. Departemen Sumber Tenaga memiliki total biaya sebesar 271.429 dolar yang diperoleh dari biaya langsung sebesar 250.000 ditambahkan alokasi dari sumber biaya pemeliharaan sebesar 21.429. Kemudian biaya sebesar 271.000 ini dialokasikan ke departemen lain. Departemen Pemeliharaan mendapatkan 54.289, Departemen Pengasahan mendapatkan 162.857, dan Departemen Perakitan mendapatkan 54.286. Departemen Pemeliharaan memiliki total biaya sebesar 214.286 yang diperoleh dari biaya langsung sebesar 160.000 ditambahkan alokasi dari sumber tenaga sebesar 54.286. Kemudian Departemen Pemeliharaan dialokasikan ke Departemen Sumber Tenaga sebesar 10%, sehingga biaya yang tersisa di Departemen Pemeliharaan sebesar 192.857, yang mana biaya ini dialokasikan ke Departemen Pengasahan dan Perakitan yang masing-masing mendapatkan 96.429. Untuk alokasi departemen produksi, sejauh ini kita telah membahas alokasi biaya dari satu departemen pendukung ke beberapa departemen produksi. Kita menggunakan metode langsung alokasi biaya departemen pendukung yang biaya departemen pendukungnya departemen produksi ini sangat sesuai dengan contoh terdahulu karena tidak ada departemen pendukung lain dan tidak ada kemungkinan internal antara departemen pendukung perusahaan sebanyaknya memiliki bertambahnya departemen mendukung beberapa departemen pendukung tersebut. Untuk contohnya dalam suatu pabrik, personal dan catering produk. Untuk perbandingan ketiga metode, untuk perbandingan ketiga metode itu melihatkan alokasi biaya dari Departemen Sumber Tenaga dan Pemeliharaan ke Departemen Pengasahan dan Perakitan dengan menggunakan tiga metode alokasi biaya departemen pendukung. Seberapa perbedaan hasilnya, apakah jenis metode yang digunakan benar-benar menjadi masalah. Ketiga, metode alokasi dapat memberikan hasil yang sangat berbeda pada tingkat interaksi antara departemen pendukung. Dalam contoh yang telah dibahas, metode asing mengalokasikan sebanyak 12.500 lebih banyak ke Departemen Pengasahan, sebanyak 12.500 lebih sedikit ke Departemen Perakitan daripada dihitung oleh metode berurutan. Untuk tarif overhead departemen dan penghitungan harga pokok produk. Untuk setelah mengalokasikan semua biaya pendukung ke departemen produksi,
dihitung untuk tiap departemen. Tarif ini dihitung dengan menambahkan biaya departemen pendukung yang dialokasikan dengan biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri ke departemen produksi dan membagikan jumlah total ini dengan beberapa ukuran aktivitas seperti jam tangan, kerja langsung, atau jam mesin. Untuk lampir alokasi biaya patungan. Untuk produk patungan adalah 2 atau lebih produk yang diproduksi mendeskripsikan alokasi biaya secara simulatif dengan proses yang sama, sehingga pada titik pemisahan titik patungan ke produk pemisahan titik yang produk patungan menjadi terpisah dan bisa didefinisikan sebagai contoh minyak dan gas alam produk patungan. Ketika suatu perusahaan mengebor minyak, perusahaan tersebut juga akan mendapatkan gas alam. Untuk deskripsi anggaran. Untuk deskripsi anggaran, semua bisnis seharusnya menyiapkan anggaran secara bisnis besar melakukan seperti yang diperlihatkan dalam skenario mengenai dari Jones. Anggaran adalah hal yang penting bagi bisnis kecil. Setiap aktivitas pencairan laba ataupun niaba bisa mendapatkan manfaat dari pencatatan dan pengendalian yang diberikan anggaran. Untuk menyiapkan anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Menggunakan periode waktu yang lebih kecil memungkinkan para manajer untuk lebih sering membandingkan data aktual dengan data yang dirancangkan, sehingga masalah dapat diketahui dan diselesaikan lebih awal. Baik, selanjutnya lanjut ke menyiapkan anggaran keuangan. Nah, dari tadi kan kita udah dari slide sebelumnya itu udah menjelaskan mengenai anggaran operasi. Sekarang menyiapkan anggaran keuangan. Jadi kalau anggaran keuangan ini merupakan anggaran yang tersisa dalam anggaran induk setelah anggaran operasional selesai disusun. Jadi dalam menyusun anggaran keuangan ini perlu nyusun dulu anggaran operasionalnya, baru anggaran keuangannya. Nah, komponen utama dari anggaran keuangan ini ada anggaran kas, anggaran laporan posisi keuangan, anggaran untuk pengeluaran modal, merupakan anggaran modal. Nah, fokusnya dalam pembahasan kita kali ini mengenai anggaran kas dan anggaran laporan posisi keuangan saja. Yang pertama itu masuk ke anggaran kas. Jadi kalau anggaran kas itu pengetahuan arus kas sangat penting dalam mengelola bisnis agar manajer bisa merencanakan pinjaman saat kekurangan dan membayar kembali saat kelebihan kas. Jadi perusahaan itu bikin anggaran kas mengenai pengeluaran, kemungkinan pengeluaran atau penerimaan kasnya, seperti itu. Struktur utamanya ada kas yang tersedia, terus ada pengeluaran kas, terus kelebihan atau kekurangan kas. Nah, contohnya di sini tuh ada di saldo awal kas. Saldo awal kas terus ditambah dengan penerimaan kas. Itu Ya. Dari mana ya? Dari tadi ini. Sebentar. Nah, selanjutnya dari slide sebelumnya kan struktur utamanya ada kas yang tersedia. Nah, kas yang tersedia ini perhitungannya dari saldo awal kas terus ditambah penerimaan kas. Itu merupakan kas yang tersedia, kemudian dikurangi dengan pengeluaran kas, dikurangin juga dengan minimum saldo kas yang harus ada dalam perusahaan tersebut. Jadi saldo minimum kas perusahaan itu nanti ada kelebihan atau kekurangan kas. Terus komponen pembiayaan dalam anggaran kas itu ada saldo kas minimum, itu merupakan jumlah kas terkecil yang menurut perusahaan itu dapat diterima untuk menghindari tagihan jasa atau pembelian tak terencana. Jadi jumlah terkecil
bagi perusahaan yang dapat diterima untuk menghindari tagihan jasa. Terus yang kedua itu ada pinjaman dan pembayaran kembali, itu menunjukkan jumlah yang perlu dipinjam jika terjadi kekurangan, atau pembayaran pokok dan bunga jika terjadi kelebihan kas. Yang ketiga ada saldo akhir kas, di mana itu merupakan hasil dari kelebihan atau kekurangan kas ditambah atau dikurangi jumlah pembiayaan. Jadi dari contoh yang saya cantumkan di sini, ini merupakan saldo akhir kas, itu rumusnya dari kelebihan kekurangan kas tersebut ditambah dengan kas dari pinjaman, terus dikurangi pembayaran kembali pinjaman, kemudian ditambah dengan saldo minimum kas lagi. Nah, lanjut ke laporan posisi keuangan yang dianggarkan. Bergantung pada informasi dari laporan posisi keuangan saat ini dan anggaran lain di dalam anggaran induk. Jadi kalau dalam laporan posisi keuangan yang dianggarkan itu, dia bergantung pada laporan posisi keuangan tahun lalu gitu. Jadi dia ikut, misal yang kita mau menganggarkan 31 Desember 2008, nah kita bergantung pada laporan keuangan yang 31 Desember 2007. Terus hubungan antar komponen, tampilannya yang saya tampilkan ini, tampilan 8/5 ini menunjukkan bagaimana anggaran individual, penjualan, produksi, kas, dan lain-lain saling membentuk anggaran induk. Jadi ini saling membentuk anggaran induk tuh awalnya dari anggaran penjualan yang sudah dijelaskan pada awal tadi, anggaran penjualan, terus kemudian membuat anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, terus ada anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, kemudian ada anggaran kas. Dalam satuan unit nanti bisa dibuat anggaran persediaan akhir, barang jadi, kemudian ada anggaran beban pokok, penjualan, terus ada laporan laba rugi yang dianggarkan. Kemudian seperti yang saya bahas sekarang ini ada anggaran kas dan laporan posisi keuangan yang dianggarkan. Jadi ini membentuk satu laporan induk, anggaran induk gitu. Terus tujuan akhirnya itu untuk menghasilkan prediksi posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Nah, jadi tujuan akhir dari laporan posisi keuangan yang dianggarkan itu ya untuk memprediksi supaya kita tuh tahu posisi aset perusahaan, liabilitas, ekuitas perusahaan itu seperti apa di akhir periode. Kemudian untuk penjelasan angka laporan posisi keuangan yang dianggarkan ini, jadi angka-angka yang di sini tuh ada dari laporan anggaran yang telah dibuat sebelumnya, dari mulai anggaran penjualan, anggaran produksi seperti itu, sampai akhir yang di laporan laba rugi juga yang dianggarkan, ada juga yang dari laporan anggaran kas. Contohnya saldo dari kas itu bisa berasal dari laporan 10. Laporan 10 itu laporan anggaran kas. Terus ada juga dari laporan lain-lain seperti laporan penjualan, terus ada laporan anggaran pembelian bahan baku seperti itu. Jadi angka-angka di sini itu tergantung dari laporan anggaran sebelumnya. Jadi kalau mau bikin laporan posisi keuangan yang dianggarkan tuh kita harus bertahap gitu, tidak bisa langsung membuat laporan posisi keuangan yang dianggarkan. Terus selanjutnya menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Jadi yang pertama itu adalah alat pengendalian. Jadi anggaran itu digunakan untuk membandingkan jumlah yang dianggarkan dengan hasil aktual. Jadi perusahaan itu menggunakan anggaran itu untuk membandingkan jumlah yang dianggarkan perusahaan sama yang aktualnya itu beda nggak sih, atau ternyata yang dianggarkannya itu lebih kecil jadi aktualnya itu lebih besar, nanti terjadinya ketimpangan. Terus ada 2 pertimbangan utama, 1 menetapkan bagaimana jumlah anggaran dibandingkan dengan hasil aktual, dan 2 dampak anggaran atas perilaku manusia atau dimensi perilaku. Yang pertama ada anggaran statis versus anggaran fleksibel. Kalau anggaran statis itu anggaran yang dikembangkan untuk satu tingkat aktivitas tertentu, misal prediksi
5.700 kaos. Kelemahannya itu tidak terlalu berguna untuk laporan kinerja jika tingkat aktivitas aktual berbeda dari rencana. Nah, ini kalau yang anggaran statis itu, misal diperkirakan jumlah yang terjual itu anggaran, jadi yang diperkirakan itu cuman 1.100 kaos yang terjual, tapi bukan 1.000 kaos seperti yang dianggarkan. Jadi aktualnya itu 1.100, tapi yang dianggarkan itu cuman 1.000 kaos. Karena kenaikan aktivitas penjualan, produksi itu meningkat di atas tingkat yang direncanakan. Jadi produksi itu harus ditingkatkan lagi dong, karena gunanya anggaran itu untuk menentukan uang yang digunakan perusahaan gitu, yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Nah, sebagai ganti adanya kenaikan produksi itu, memproduksinya kan 1.060 unit. Nah, memproduksinya jadi ditambahin lagi menjadi 1.200 unit kaos berlogo. Nah, yang kemudian ada anggaran fleksibel. Itu merupakan anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Kunci utamanya itu pengetahuan atas perilaku biaya tetap dan variabel. Nah, jadi contohnya itu ada di ingin mengetahui biaya produksi untuk 100 kaos, terus ada 1.200 kaos dan 1.400 kaos. Nah, untuk menghitung perkiraan ini, jadi kita tuh si perusahaan itu harus menentukan dulu biaya produksi masing per unit kaosnya. Jadi harus menentukan biaya bahan baku per unit, terus ada biaya tenaga kerja per unit, terus ada biaya overhead pabrik itu secara sesuai dengan periode waktu tertentu atau periode waktu tersebut. Lanjut ke dimensi perilaku dari anggaran. Tujuannya itu sistem anggaran yang ideal harus mendorong manajer menetapkan perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi sistem anggaran yang ideal itu mendorong manajer itu untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasinya tuh perusahaan itu apa? Misal begitu kan, otomatis perusahaan jadi sesuai dengan tujuan perusahaannya tersebut. Jadi anggaran itu gunanya ya untuk menentukan si perusahaan itu menjalankan usahanya atau operasinya itu seperti apa, dengan penjualan seperti apa, biayanya berapa. Jadi harus benar-benar dihitung. Terus fitur penting sistem anggaran yang baik itu ada umpan balik berkala, memberikan informasi kinerja secara tepat waktu untuk tindakan korektif. Terus ada insentif, penghargaan berupa uang atau non-uang atas pencapaian target. Jadi kalau targetnya tercapai, nanti adanya penghargaan berupa uang atau non-uang, bisa seperti itu. Terus ada standar realistis, anggaran harus dapat dicapai agar tetap memotivasi manajer. Jadi kalau misal anggaran yang dibuat manajer itu tinggi, otomatis kinerja perusahaan itu harus juga lebih tinggi. Jadi harus gimana caranya biar perusahaan itu bisa mencapai anggaran tersebut. Jadi memotivasi manajer untuk mencapai target. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terus gimana? Udah. Aku belum bilang terima kasih. Gimana? Mau diulangin apa? Aku baru bilang sekian. Ulangin ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.